Selamat siang, selamat bertemu kembali. Mari kita lanjutkan pembelajaran untuk akuntansi. Setelah kita belajar teori dari mulai persamaan akuntansi, terus analisa transaksi, inventory, aktiva berwujud, jurnal penyesuaian. Nah, sekarang saatnya kita akan uji pembelajaran kalian, adik-adik mahasiswa, adik-adik SMK akuntansi maupun viewer sekalian, sampai di mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran selama ini. Dan saatnya kita akan latihan soal. Latihan soal ini karena komprehensif, saya akan bagi ke dalam 3 YouTube. Yaitu YouTube pertama ini kita akan analisa transaksi, ya, bukti-bukti transaksi. Kemudian juga saya akan flash perhitungan mengenai PPh 21. Kemudian bagian kedua nanti adalah menyusun cat akun, kemudian jurnal dan jurnal penyesuaian kartu stok. Kemudian bagian ketiga adalah posting ke ledger dan penyusunan neraca dan laba rugi. Baik, kita mulai. Nah, dalam laporan keuangan yang lengkap salah satunya adalah harus ada catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan ini menjanjikan informasi umum mengenai perusahaan, yaitu atas legalitasnya, dimulai dari pendirian perusahaan. Jadi aktenya pendirian itu nomor berapa, dibuat oleh notaris siapa, kemudian juga SK Menkumhamnya. Nah, dalam catatan umum juga di sini bisa dimasukkan semua legalitas perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, kemudian perizinan-perizinan tertentu yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya SUJK, surat izin usaha jasa konstruksi, kemudian maksud dan tujuan pendirian perusahaan, usahanya seperti apa, seberapa luas tujuannya. Ini bisa dibaca di akte juga. Kemudian juga informasi mengenai susunan pengurus, susunan pemegang saham, ya, siapa yang di posisi komisaris, posisi direktur utama, dan posisi direktur dan lain sebagainya, sesuai dengan yang ada di akte perusahaan yang berlaku pada saat itu. Dan satu hal yang paling penting dalam catatan umum adalah mengenai ikhtisar kebijakan akuntansi. Nah, ikhtisar kebijakan akuntansi ini nanti bergantung kepada standar akuntansi yang digunakan oleh manajemen. Apakah standar akuntansi keuangan IFRS yang super kompleks? Apakah standar akuntansi etap, entitas tanpa akuntabilitas publik, yang sebentar lagi akan dirubah dengan atau direvisi dengan standar akuntansi entitas privat atau EP, yang berlaku secara normatifnya nanti mulai tahun 2025, tetapi penerapan dini diperbolehkan. Kemudian satu lagi SAK MKM, entitas mikro, kecil dan menengah. Nah, saya sarankan bagi saudara-saudara yang memiliki perusahaan yang masih skalanya kecil ataupun menengah, lebih baik menggunakan SAKEP, entitas privat atau MKM, karena tidak terlalu sulit sebagaimana sulitnya PSAK umum. Nah, PSAK umum tuh bukunya aja sebesar ini. Ini adopsi dari IFRS, International Finance Standard Accounting. Seperti ini. Jadi sebaiknya
menggunakan SAK yang lebih sederhana, karena itu tidak menyalahi aturan. Baik, kita lanjut ke pokok pembahasan YouTube kita kali ini, yaitu membahas analisa transaksi. Oke. Ini adalah transaksi PT ABC untuk Januari 2020. Di mana pada tanggal 1 Januari, katakanlah Tuan A, Tuan B, Tuan C mendirikan perusahaan, sepakat mendirikan perusahaan, dan pembagian modal disetor di antara ketiganya adalah Tuan A 500 juta, Tuan B 1 miliar, dan Tuan C 500 juta. Nah, semua uang ini, modal ini di-store ke rekening BCA perusahaan. Nah, untuk bukti transaksi ini, datanya semua ada di akte pendirian perusahaan. Dalam bukti transaksi ini, pos yang terlibat adalah pos modal. Modal, kemudian pos aset, yaitu rekening BCA. Modal dalam hal ini ditambah, maka modal yang saldo normalnya kredit, kalau ditambah di jurnal disimpan di sebelah kredit. Dan ini aset, rekening bank perusahaan, juga ditambah aset saldo normalnya debit, maka ditambah di jurnal disimpan di sebelah debit. Kemudian ada biaya notaris untuk pembuatan akte maupun legalitas perusahaan lainnya. Asumsinya sebesar 55.500.000. Dalam hal ini ada biaya tenaga ahli, yaitu biaya notaris. Expense saldo normalnya debit, maka ditambah jurnalnya disimpan di debit. Kemudian ini pastinya menggunakan cek atau rekening bank BCA debit aset, maka dikurang disimpan di sebelah kredit. Tanggal 2, perusahaan melakukan perjanjian sewa kantor untuk masa 3 tahun, mulai Januari 2020 sampai dengan Desember 2022 sebesar 180 juta. Bukti dokumennya adalah surat perjanjian sewa antara perusahaan dan pemilik gedung. Nah, kalau nanti dalam dokumen perjanjian sewa ada beberapa data lagi, misalnya ada jaminan dan lain sebagainya, maka itu juga harus dicatat transaksinya dan nanti dibuktikan dengan bukti pembayaran, ya, bukti setoran atau transfer ke pemilik gedung. Selain dari kontrak, jadi kalian harus kumpulkan bukti transaksi itu juga. Kemudian perusahaan melakukan pembelian aktiva, yaitu peralatan kantor 215 juta, kemudian perabotan kantor 315 juta. Nah, ingat perbedaan peralatan kantor dan perabotan kantor umumnya adalah peralatan yang bermesin, perabotan yang tidak bermesin. Misalnya peralatan kantor itu adalah AC, komputer, laptop, printer, sedangkan perabotan kantor adalah meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian juga perusahaan membeli kendaraan berupa mobil untuk keperluan direksi, di mana dibayarkan DP-nya sebesar 100 juta, kemudian leasing 5 tahun dengan cicilan per bulan 9.500.000. Berarti DP ini membayar dengan cek. Berarti rekening bank asetnya dikurang, kemudian ini juga leasing, pengakuan hutang. Nah, besarnya leasing berarti berapa yang harus kita cadangkan? Karena 5 tahun, maka berarti total perjanjiannya adalah 60
bulan. Berarti sisa leasing yang harus kita bayar adalah 9,5 juta dikali 59, karena yang 1 kali cicilannya itu umumnya termasuk dalam pembayaran DP. Jadi nilai perolehan kendaraannya adalah total DP plus sisa hutang leasing. Demikian juga dibeli 5 motor untuk operasional dengan DP 25 juta, leasing 5 tahun 3,5 juta per bulan, sehingga total nilai perolehannya adalah 25 juta ditambah 206.500, dan aktiva ditambah nilai perolehan kendaraan, kemudian kita ngakuin bank keluar sebesar DP, kemudian kita mengakui besaran hutang leasing. Hutangnya ditambah, maka di jurnal di sebelah kredit. Kemudian ada informasi penentuan gaji, di mana gaji ini dibayar tiap tanggal 30 akhir bulan. Dengan rincian komisaris gajinya 12 juta, dirut 15 juta, direktur 12 juta setengah, kemudian merekrut pegawai bagian accounting dengan gaji 3 juta, bagian marketing 2 orang masing-masing 2 juta, sehingga total 4 juta, kemudian merekrut admin bagian keuangan atau finance, dan admin bagian umum atau HRD. Dan masing-masing gajinya 2 juta, sehingga total biayanya akan keluar 4 juta. Ini nggak ada jurnal, tapi nanti ketika terjadi pembayaran di tanggal 30 barulah lakukan jurnal pengakuan biaya gajinya. Dan harus diingat, dihitung besaran pajak pasal 21 yang harus dibayar perusahaan atau dipungut perusahaan atas gaji yang diterima seluruh pegawai, direksi, dan komisarisnya. Kemudian bukti transaksi berikut adalah di tanggal 2 dibeli ATK, alat tulis kantor, dengan membuka cek sebesar 3.575. ATK ini berarti biaya, expense bertambah saldonya debit. Kemudian yang berkurang adalah aset, yaitu rekening perusahaan, rekening BCA-nya berkurang berarti sebelah kredit. Kemudian disiapkan uang untuk kas kecil. Untuk kas kecil 5 juta dengan impress system. Silahkan dicari pengertian impress system itu seperti apa sih. Impress system dalam pengelolaan kas kecil perusahaan. Ada 2 metode, impress system sama fluctuating system. Dengan nilai 5 juta berarti kas kecilnya bertambah, debit 5 juta, dan banknya berkurang 5 juta sebelah kredit. Baik, lanjut. Tanggal 3, bukti transaksinya adalah atas pembelian barang dagangan A dengan harga per unit 3.500.000. Sehingga total nilai belinya ada 350 juta, berarti inventory bertambah. Inventory itu persediaan asetnya bertambah, maka jurnal di sebelah debit, kemudian ada dibayar DP 25%. Sebesar 87 juta 500, berarti ini kita membuka cek, berarti rekening korannya berkurang, dana yang di banknya berkurang untuk membayar DP pembelian barang dagangan sebesar 87. Kasnya atau banknya berkurang, berarti disimpan di sebelah kredit. Kemudian tempo 2 bulan ini berarti kita memiliki hutang usaha yang harus dibayar 2 bulan berikutnya, yaitu kalau ini tanggal 3 Januari berarti 3 Februari, kemudian 3 Maret. Nah, tanggal 3 Maret itu jatuh tempo, harus dibayar. Tanggal 4, transaksi penjualan, income saldo normalnya kredit, sehingga income-nya ditambah, jurnalnya disimpan di sebelah kredit. Income atas penjualan barang A
sebanyak 15 unit dengan harga per unit 6 juta. Kemudian customer membayar dengan DP 50%, berarti kita mendapatkan uang di bank kita. Nah, uang bank itu asetnya ditambah sebelah debit jurnalnya. Kemudian ada tempo ini berarti piutang yang kita bisa tagih kepada customer dengan tempo 1 bulan, berarti tanggal 4 Februari customer harus membayar. Piutang itu adalah asetnya ditambah, maka jurnalnya disimpan di sebelah debit. Kemudian tanggal 5 dijual barang kembali, hanya di sini adalah unitnya lebih banyak. Analisanya sama dengan yang penjualan tanggal 4, yaitu berarti income-nya ditambah di sebelah kredit, kemudian muncul penerimaan uang bank yaitu asetnya bertambah di sebelah debit, kemudian piutang usaha itu adalah aset juga, dan asetnya ditambah maka di jurnalnya disimpan di sebelah debit. Nah, ingat ketika terjadi penjualan ya, kita harus mengakui besaran harga pokoknya. Makanya perlunya kita membuat kartu stok seperti ini. Nah, ketika dibeli barang masuk, ketika dijual, maka misalnya tanggal 4 ini 15 unit, karena price per unit perolehan 3,5 juta, maka harga pokoknya adalah 52.500. Ini adalah HPP-nya. Didapatkannya seperti tadi. Kemudian tanggal 6 membeli barang, ini sama analisanya. Ya, inventory bertambah, kemudian bank bertambah, dan muncul hutang usaha. Dijual barang sama. Nah, tanggal 7 itu ada transaksi beli keperluan rumah tangga kantor berupa gula, kopi, dan lain-lain dengan membayar pakai uang kecil, kas kecil dibayarnya. Jadi ini adalah biaya expense-nya ditambah. Biaya rumah tangga kantor, expense ditambah di jurnal di sebelah debit. Kemudian kas kecilnya asetnya dikurang. Nah, itu keluar kas kecilnya. Aset dikurang di sini sebelah kredit. Tanggal 7 juga ada penjualan barang, analisanya sama. Kemudian tanggal 15 ada pembayaran bensin, tol, parkir. Ini biaya transport. Dan ada biaya lingkungan, ini biaya rumah tangga kantor. Analisanya sama, expense ditambah, maka jurnalnya di sebelah debit. Tanggal 16 dibeli barang kembali. Nah, di sini harga barangnya kalau kita lihat udah naik ya. Yang tadinya 3,5 juta, pada tanggal 16 harga belinya sekarang menjadi 3.550.000. Nah, makanya kenapa kita perlu membuat kartu stok tuh di sini. Sehingga analisa harga pokok tanggal 16 adalah ini. Ya. Nah, dijual 50 unit. Maka ketika 50 unitnya ini ya, pemenuhannya karena kita menggunakan metode FIFO dipenuhi oleh lapisan pertama, yaitu lapisan pertama 30 unit dengan harga 3,5 juta. Jadi harga pokoknya 105 juta, sedangkan yang 20 unitnya ini dipenuhi oleh lapisan kedua yang waktu beli 100 unit harga per unitnya 3.550.000, sehingga total dari harga pokok ini adalah 176. Oke. Kemudian tanggal 18 bukti transaksi atas pembayaran iklan sebesar 17,5 juta. Ini ada expense-nya ditambah. Expense ditambah di sebelah debit. Kemudian ada dokumen pembelian barang lagi sama seperti atas, dan penjualan barang. Tanggal 20 juga sama penjualan barang ya. Kemudian tanggal 22 ada pembelian barang
sama penjualan. Nah, tanggal 26 bayar telepon kantor dan pulsa HP. Ini adalah biaya komunikasi. Expense-nya ditambah debit. Nah, ini dibayar lewat bank. Nah, di sini ada pulsa HP. Ingat nanti pulsa HP ketika menghitung PPh badan dia terkoreksinya seberapa besar, silahkan disimak di video pengenalan undang-undang PPh. Kemudian ada transaksi pembelian barang lagi dan ada penjualan. Nah, tanggal 28 itu adalah penjualan atas 50 unit dan terakhir adalah transaksi atas pembayaran gaji komisaris, dirut, direktur, kemudian pegawai, ya semuanya. Nah, bagaimana ini kita mengetahui besaran PPh 21? Coba kita lihat, saya akan bukakan perhitungan PPh 21. PPh 21. Nah, seperti ini. Kita ketahui bahwa PTK itu 54 juta, tambahannya status itu 4,5 juta ya. Jadi K0 tinggal ini tambah 4,5 juta. Berdasarkan informasi komisaris itu status PTKP-nya K2 sehingga dia pengurang PTKP-nya adalah 67.500.000. Nah, gaji dia per bulan adalah 12 juta. Ini kita harus kalikan menjadi setahun, yaitu dikali 12 bulan, sehingga dapatlah 144 juta. Nah, dalam perhitungan PPh pasal 21 ada pengurang yang dibolehkan secara undang-undang, yaitu biaya jabatan. Selain biaya jabatan nanti ada jaminan hari tua. Dalam asumsi soal kita nggak ada itu. Nah, 5% dari penghasilan bruto, tapi ada constraint maksimal 6 juta setahun. Jadi ketika 5%-nya melebihi 6 juta, misalnya ini ya, 5%